sekarang, dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun dari kematian Yesus. Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah pemaparan dari seorang apologet yang masih muda. Dan ini saya suka sekali teman-teman sekalian, karena dia pandai bahasa Arab dan tentu saja dia juga pandai dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Dan ini luar biasanya sekali, dia menjawab Ustadz Yusuf PI teman-teman sekalian, di mana Yusuf PI mengklaim bahwa Al-Quran lah yang paling lengkap karena memiliki 7 manuskrip. Yusuf PI begitu sombong ketika memiliki 7 manuskrip dari kitab Al-Quran. Sementara dia mengklaim bahwa Bible Kristen tidak ada satupun teks aslinya, tidak ada manuskrip sama sekali, sudah hilang kecuali yang didapatkan di Laut Mati. Sehingga dengan gampangnya orang Kristen merubah kitabnya dan merevisinya kembali. Dia lupa bahwa Al-Quran juga berapa kali direvisi. Bahkan Al-Quran sudah dirubah-rubah juga dari sejak zaman Utsman ya, dan puluhan tahun bahkan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat manuskrip Alkitab itu ada 5.366 manuskrip ya. Ini tidak abal-abal, ini bisa dibuktikan oleh Kristen ya. 5.366 manuskrip, dan masih saja kandrun-kandrun menganggap bahwa tidak memiliki manuskrip ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Al-Quran, dengan hanya memiliki 7 manuskrip saja, bagaimana mungkin bisa otentik tentang begitu banyaknya Al-Quran yang sudah dibukukan saat ini, yang sudah diedit dengan menggunakan produk kafir pastinya. Dan ya, mari teman-teman sekalian, saya langsung mengajak kita untuk mendengarkan pemaparan dari seorang teman yang luar biasa sekali, yang bisa memaparkan tentang Alkitab kita. Oleh karenanya, kita langsung melihat video berikut ini. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip 1 biji Bible mereka. Ini adalah 2 Injil di dalam bahasa Arab. Nah, meskipun kedua Injil ini dituliskan di dalam bahasa yang sama, keduanya memiliki versi yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat di dalam teksnya ada sedikit perbedaan. Contohnya dalam versi yang ini, dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Hadza kana fil bad'i indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Kalau di versi ini dikatakan begini. Fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah huwa fil bad'i kana indallah bihi kana kullu syai'un wa bi ghairihi ma kana syai'un mimma kana. Jadi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan kata di dalamnya, sehingga membawa beberapa teman-teman muslim kita mengatakan bahwa Alkitab itu selalu direvisi, sehingga Alkitab itu palsu, tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa diimani sebagai kitab suci. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab hal tersebut.
Shalom alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab kita, Injil kita sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya selalu saja direvisi. Nah, kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab yang tadi aku bacain, jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau begitu, Al-Quran juga direvisi dong. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Di mana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 1990, kata qawamun ini diartikan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002, kata qawamun jadi pelindung. Kalau kita lihat pada penyempurnaan 2019, kata qawamun jadi penanggung jawab. Artinya, di dalam terjemahannya sendiri selalu saja ada perbedaan dan selalu saja direvisi. Tetapi, apakah dengan penggantian arti kata qawamun itu digantikan? Tidak. Demikian juga dengan Alkitab, terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Kenapa? Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis, artinya selalu berubah. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2022, bahasa Indonesianya tetap masih bahasa Indonesia, tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita butuh untuk merevisi terjemahannya. Tapi, apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut, kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun dari kematian Yesus. Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad. Karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran, teks-teks Al-Quran pernah dibakar oleh Utsman. Untuk apa? Untuk menyeragamkan semua Al-Quran. Jadi yang belum tahu, teks-teks atau manuskrip-manuskrip Al-Quran yang lain itu sempat dibakar oleh Utsman untuk penyeragaman, untuk supaya Al-Quran itu seragam. Dan jelas dalam kekristenan kita tidak melakukan hal demikian. Membakar kitab suci, membakar tulisan-tulisan suci, itu adalah hal yang diharamkan di dalam Yahudi dan Kristen. Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip dan jarak yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa, bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi, Alkitab kita masih saja dibilang palsu. Tapi it's okay, itu kembali kepada pemikiran kita sendiri. Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris, bukti sejarah yang ada, atau kita mau percaya saja apa yang dikatakan kepada kita dan imani saja. Shalom alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.